mangga, di dalam karung ada 10. Agar orang tuamu bangga, jadilah kamu anak penurut. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita mempelajari firman Tuhan, dan biarlah kita dibawa semakin menikmati kasih karunia Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk pada renungan malam pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020, dan kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala bimbingan Tuhan dalam hidup kami, dalam aktivitas kami, dalam komunikasi kami dengan orang-orang yang di sekitar kami, dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari menjadi kekuatan iman percaya kami, membawa kami pada semangat yang baru, pada keinginan melayani lebih lagi, baik sesama kami dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Biarlah kami menikmatinya dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan malam kita pada hari ini berjudul Kuasa Kesaksian Pribadi. Mari kita lihat lagi Paulus di hadapan Agripa. Rasul Paulus berdiri di depan orang ini, raja terakhir pada garis raja-raja Yahudi, orang Makabe, dan dari rumah Herodes. Agripa mengaku sebagai seorang Yahudi, tetapi dalam hatinya dia adalah seorang Romawi. Lihat di SDA Bible Commentary volume 6 halaman 436. Rasul yang sudah lanjut usia, yang letih karena perjalanan misionarisnya dan pertempuran dalam konflik antara yang baik dan yang jahat, berdiri di sana. Hatinya dipenuhi dengan kasih Allah dan wajahnya berseri-seri dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, penganiayaan dan kesulitan apapun yang telah ia alami, ia dapat menyatakan bahwa Allah itu baik. Agripa sinis, skeptis, keras, dan benar-benar acuh tak acuh terhadap sistem penilaian yang sesungguhnya. Sebaliknya, Paulus dipenuhi dengan iman, berkomitmen pada kebenaran, dan bersemangat dalam membela kebenaran. Kontras antara kedua pria itu tidak dapat lagi lebih dijelaskan. Pada persidangannya, Paulus meminta untuk berbicara dan menerima izin dari Agripa. Bacalah Kisah Para Rasul 26 ayat 1-32. Bagaimanakah Paulus memberikan kesaksian kepada Agripa? Apakah yang bisa kita pelajari dari kata-katanya? Kebaikan membuka hati, di mana kekerasan hati menutupnya. Di sini Paulus sangat ramah kepada Agripa. Dia menyebutnya seorang yang ahli dalam semua adat dan persoalan yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 3, New King James Version. Dia kemudian memulai diskusi dengan pertobatannya. Bacalah kisah pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12-18, dan kemudian perhatikan dengan cermat pengaruhnya terhadap Agripa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 26-28. Menurut Anda, mengapa Agripa bereaksi seperti itu? Apakah yang membuatnya terkesan tentang kesaksian Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya memiliki dampak yang besar pada raja ateis itu. Tidak ada kesaksian yang seefektif kehidupan yang telah berubah. Kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa pada orang lain. Bahkan raja yang ateis sekalipun digerakkan oleh kehidupan yang diubahkan oleh anugerah. Bahkan jika kita tidak memiliki kisah yang dramatis seperti Paulus, kita semua harus dapat memberitahukan kepada orang lain tentang apa artinya mengenal Yesus dan ditebus dengan darahnya. Inilah pelajaran kita hari ini dalam renungan malam kita, yang mengajarkan kepada kita bagaimana manusia dapat bertobat di hadapan Allah. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menjalani kehidupan kita sendiri, menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kita.
karena kuasanya, kuasa Allah selalu ada untuk kita dalam penebusan Yesus dan kekuatan darahnya yang menyelamatkan kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa dalam sukacita yang semakin besar dan luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan, dan biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat padamu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu Yesus, sehingga hidup kami penuh dengan segala pertolongan-Mu, segala berkat-Mu, segala kasih karunia-Mu, segala kemurahan-Mu, segala tuntunan dan keajaiban-Mu yang tiada tara, yang luar biasa tak terkira dalam hidup kami. Biarlah Bapa, kami menikmati segalanya hanya karena kasih karunia-Mu dan memuliakan Engkau dalam segala langkah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Kiranya kita bertemu lagi dalam renungan berikutnya bersama YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Silakan like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, serta sebarkan kepada orang-orang yang Anda kasihi, sehingga video ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan kita dapat berkembang bersama-sama dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas.